Fian, Mama Fian. Puji Tuhan Bapak Mama semua, kita berjumpa lagi di sini. Kami juga bersuka cita ada Bapak Stef langsung pegang gitar. Iya. Rasanya ada yang kurang ya. Kita sudah 2 Kamis nih tanpa Bapak Pendeta Isa. Iya. Bagaimana rasanya? Sama kurang. Rasanya sama saja. Ada yang rasa kurang? Ada. Iya. Kalau saya merasa kurang. Sama seperti di PDBTS tanpa Bapak Isa itu kurang. Tanpa Bapak Tian itu kurang. Tanpa teman-teman yang lain itu kurang. Apalagi nanti sampai dengan saya sendiri di dalam ruang doa itu sangat kurang. Untung ada Tuhan Yesus. Baik Bapak Mama semua, ada sukacita? Amin. Yang katakan amin, angkat tangan. Iya. Kalau kau sukacita tertawa. Ya. Siapa sukacita itu ikut apa yang saya omong ya. Kalau kau sukacita sebut amin. Amin. Kalau kau sukacita sebut amin. Amin. Kalau kau sukacita mari kita lakukan. Kalau kau sukacita sebut amin. Amin. Berdiri. Mari kita berdiri. Kalau kau sukacita tepuk tangan. Kalau kau sukacita tepuk tangan. Kalau kau sukacita mari kita lakukan. Kalau kau sukacita tepuk tangan. Kalau kau sukacita tertawa. Kalau kau sukacita tertawa. Kalau kau sukacita, kalau kau sukacita, kalau kau sukacita tertawa. Kalau kau sukacita semuanya. Amin. Hahaha. Kalau kau sukacita semuanya. Amin. Kalau kau sukacita semuanya. Amin. Teman-teman semua, sebenarnya ada permainan orang yang ulang tahun tapi balonnya hanya 9 tapi sudah ambil 1. Jadi kita tidak jadi main balon, kita main sukacita saja. Selamat malam Kakak Dewi, luar biasa hari ini saya jumpa dengan Kakak Dewi di konser pemilihan tanpa batas. Nanti kami ada kunjungan balasan juga di hari Selasa. Yang penting di rumah-rumah yang dekat-dekat sini. Kalau sampai di bukit, kami tidak sanggup. Ya, baik. Nah, mari kita mulai konser kita. Mengawali dengan doa oleh Kakak Dewi. Doa pembukaan dan saya berikan waktunya kepada BL dan Singa. Mari, Kakak. Ada ya Kakak Dewi doa. Ini mic-nya. Ada mic 3 sini, Kakak. Silakan. Shalom. Kita akan memulai konser kita. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk Engkau Allah yang tetap setia Tuhan. Engkau Allah yang tetap besar Tuhan, lebih dari apapun Tuhan. Terima kasih untuk Engkau Allah yang melembutkan, untuk Engkau Allah yang menyembuhkan, untuk Engkau Allah yang membantu, untuk Engkau Allah yang memberikan kekuatan Tuhan. Terima kasih untuk Engkau Allah yang tetap ada dalam kehidupan kami Bapa. Saat ini Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati Tuhan, di dalam pelataran Engkau Tuhan. Kami datang karena kami tahu kami butuh Engkau dalam hidup kami. Kami datang karena kami tahu Engkau lah satu-satunya sumber jawaban kami Tuhan. Kami datang karena kami ingin lebih dekat mengenal Engkau Allah kami. Kami datang Tuhan karena kami mau Tuhan masuk di dalam rencana agung Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap hati yang ada di dalam tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kerinduan Tuhan. Roh Kudus terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami lemah tanpa Engkau, tapi kami kuat ketika kami ada di dalam Engkau.
Malam ini Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah komsel ini. Kami mau Tuhan, bukan menjadi ibadah yang biasa-biasa, bukan menjadi ibadah yang rutinitas, tapi menjadi ibadah yang mengubahkan Tuhan, menjadi ibadah yang menguatkan Tuhan, menjadi ibadah yang memberikan visi dan misi baru Tuhan dalam hidup kami, menjadi ibadah yang membuat kami tahu apa yang harus kami lakukan Tuhan ke depan kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan, mari Bapa, untuk setiap pribadi yang sudah Kau tetapkan Tuhan, WL pemain musik Tuhan, bahkan pemimpin siring, singer Tuhan, Bapa, kami percayakan mereka ke dalam tangan Engkau. Tutup bungkus mereka dengan darah anak domba, sembunyikan mereka di dalam kepak sayap Engkau Tuhan, dan bicara kepada mereka seperti Engkau berbicara kepada hamba-hamba-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa juga Bapa, kami tahu Tuhan, ketika umat-umat Engkau, anak-anak yang takut Engkau berkumpul Tuhan, kami tahu ada oknum yang tidak mau, yang tidak senang, ingin mengganggu apapun yang terjadi rencana Engkau pada malam hari ini. Dengan sepakat, dengan bersatu hati kami katakan Tuhan, kami hancurkan, kami patahkan semua itu di dalam nama Yesus. Dalam bentuk apapun Tuhan, kami patahkan itu di dalam nama Yesus. Tapi Roh Kudus tutup bungkus kami, tutup bungkus kami dari setiap sudut tempat ini Tuhan. Biarkan malaikat Allah berjaga-jaga, benteng dengan darah anak domba. Dan kami percaya sukacita, damai sejahtera selalu ada untuk kami Tuhan. Awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan, biarlah terjadi hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus kami. Haleluya, amin. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Kompak. Ayo bangkit berdiri semua. Haleluya. Kita katakan pujian ini segala puji syukur bagi Tuhan. Semuanya siap? Amin.
Biarlah sungai sukacita Tuhan mengalir dalam setiap kita. Amin. Sukacitamu mengalir dalamku. Katakan. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegiatanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Selamanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir. Mengalir bersamaku, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sorak-sorak bagi Tuhan kita. Silakan saudara berdiri kembali. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita katakan pujian ini bukan barang dengan barang fana ya Tuhan. Engkau membayar setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Bukan dengan emas perak ya Tuhan. Engkau menebus diri kami ya Tuhan. Begitu besar pengorbananmu Tuhan bagi setiap kami yang hadir pada malam ini. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak itu Bukan dengan emas Kau menebus perak. kami ya Tuhan. Kau menebus diriku Oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. sekali lagi kita pujian dari hatimu. Dengan barang fana Kau membayar dosaku, Dengan darah yang mahal, dengan
emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Lebih sungguh katakan pujian kepada Allah, bukan dengan barang fana ya Tuhan. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. lebih sungguh katakan ku telah mati Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah pada kami Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sorak-sorak bagi Tuhan. Saya persilakan lagi kepada Ibu MC. Luar biasa, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita masuk di dalam kesaksian, juga membagi firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Bagi saudara kita yang menyampaikan kesaksian, kami persilakan. Yang menyampaikan kesaksian dan membagi firman Tuhan, kami persilakan. Sekalian doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur betapa berharganya kami di mata Engkau. Amin. Hidup kami begitu berharga. Setiap kami di tempat ini sangat berharga bagi Engkau. Kau memperhatikan begitu detil demi detil kehidupan kami. Satu pun tidak ada yang terlewatkan dari pengamatan Engkau. Amin. Kami mempertaruhkan hidup kami kepada Engkau karena kami mempercayai penyertaan Engkau. Terima kasih di dalam nama Yesus. Segala puji dan hormat bagi Engkau. Malam ini kami mau mengenal Engkau secara pribadi, karena itu yang Engkau rindukan, supaya kami mengenal Engkau satu-satunya Bapa yang kekal di dalam kehidupan kami. Bapa, berikan kami hati sebagai seorang anak yang merindukan Engkau sebagai Bapa kami, yang memberikan seluruh perhatian kami kepada Engkau. Berkati kami yang Kau percayakan berdiri di depan ini untuk memberikan kesaksian yang hidup tentang Engkau. Biar hanya perkataan Engkau saja, maksud kehendak Engkau yang boleh kami nyatakan kepada Engkau. Perteguh setiap firman yang keluar dari setiap kami yang Kau percayakan berdiri di depan ini Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, firman Allah memberikan kami kebebasan, memberikan kami kekuatan, Amin. memberikan kami kehidupan. Amin. Di dalam nama Yesus kami sepakat saat ini. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Karena saya percaya, bukan karena saya dipercayakan jadi ketua satu lalu saya bersaksi di tempat ini, tapi saya percaya karena Tuhan memandang setiap orang begitu istimewa. Dan dalam satu minggu ini sebenarnya yang pantas berdiri di sini adalah anak kami JJ yang harus bersaksi di tempat ini. Bagaimana kita menawarkan kesempatan lagi JJ? Ayo JJ. Ayo maju. Terima kasih. Ayo, jadi berani. Go JJ, go JJ. Ayo. Ayo go JJ. Hebat. JJ.
kasih Tuhan gitu ya. Ayo. Ayo sudah JJ. Kami tunggu di JJ. Ayo kita jembatan. Ya. Ya, hore. Ya. Ayo. Jadi hari Minggu ada satu eksiden terjadi kepada JJ anak kami. Ya, kalau bagi kita yang belum mengenal Tuhan, orang-orang di luar sana mungkin itu eksiden adalah masalah, tapi bagi kami adalah itu kesempatan untuk mengenal Bapa di surga lebih pribadi lagi. Dan berikut ini JJ akan menyampaikan menurut dia apa yang terjadi kepada JJ waktu hari Minggu kemarin. Hari Minggu ketika setiap orang bersiap-siap untuk ke gereja, JJ juga mau bersiap-siap ke gereja, lalu terjadilah suatu eksiden. Apa yang terjadi hari Minggu? Waktu itu jam berapa? Sekitar jam berapa? 8. Saya lagi main dengan anjing. Itu anjing kan beranak kok. Jadi pas mau mandi ke gereja, tiba-tiba kamar di pintu tuh pas saya injak ke tanah sudah tertancap di sapu kaki. Akhirnya sapunya tetangga. Perasaan JJ waktu itu gimana? Pas itu khawatir takut orang. Potong. Takut kenapa? Takut pas itu Kakinya mau diapa? takut bapak marah. Takut tidak gereja tadi. Habis itu tetangga datang gendong saya bawa ke auto lari ke IGD. Terus apa yang terjadi di sana? Habis itu Kurenti anjingnya ikut serta. rantai anjing tuh bawa sampai ke rumah sakit. Di situ orang dokter bilang operasi jam 10:30, tapi orang undur sampai jam 1 siang. Habis itu orang bawa saya masuk ke ruang operasi. Masuk ke ruang operasi itu orang kasih bius saya sampai saya pingsan. Jadi takut tidak waktu di ruang operasi? Pas itu tidak takut. Tidak takut. Hebat, karena Tuhan Soalnya Soalnya Bapak bisa sudah ke saya. terus sudah dioperasi? Habis itu saya operasi, saya bangun tuh kayak omong sembar-sembar. Masih terbawa. Bisa dibilang dia. Habis itu orang bawa saya ke ruang perawatan. Pas pulang tuh, pas masuk ruang dahlia tuh, kan tidur jadi bangun gini, saya mintanya pulang, mau dirawat lagi. Sudah Tapi sembuh. dokter bilang harus dirawat. Akhirnya besok pulang
tetangga kaget karena saya kayak bukan orang yang sakit tapi orang yang So tidak ada bekas. Senin keluar Selasa tidak ada bekas. Masih sakit kakinya? Puji Tuhan. Makasih sama-sama. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Dengan ibu Oma yang sudah doa. Bisa dengan orang Kristen. luar biasa. Jadi sebenarnya kesaksian mama tidak perlu harus cerita yang keseluruhan, tapi saya melihat perjalanan hidup dari seorang anak kecil. Jadi dia ini sehari-hari begitu, namanya juga anak bungsu, jadi begitu dekat dengan saya. Dan sebagai seorang ibu, waktu melihat anak ini mengalami hal seperti itu, jadi hari Minggu pagi bangun, dia tadi bilang dia takut sama bapaknya, benar. Karena pagi bangun tidur, mereka langsung cari HP. Jadi saya bilang, bapaknya waktu itu lagi ke Nangahure, harus menjemput Opa Edu untuk ke gereja. Terus JJ ini karena bapaknya tidak ada, kesempatan pegang HP. Jadi pagi langsung dia cari HP, biasa lihat status. Status bola saya tahu pertama. Kalau sedang JJ, tidak mama ini ada WA group. Itu sudah kebiasaan. Nah, itu yang terus pergumulan orang tua, bukan saja saya, tapi saya tahu itu banyak orang tua mengalami hal seperti itu. Kemudian setelah itu dia kehilangan fokus, dia lari lagi bermain sama anjing. Jadi kami punya anjing baru beranak 8 ekor. Nah anjing ini terus dia pantau. Nah saatnya dia harus ke gereja sekitar jam 7 lebih, dia harus mandi. Dan karena dia tergesa-gesa, dia lewat di pintu belakang menuju kamar mandi. Nah kurenti anjingnya saya ikat pas di setinggi begini. Saya tidak tahu bagaimana dia lewat, itu kurentinya, anjingnya besar, jadi saya pakai kurenti kawat wifi, jadi agak keras. Jadi saya juga tidak mengerti bagaimana sampai bisa tusuk, kakinya tembus ke atas, dari bawah ke atas, dan ujung kawat itu bengkok begini. Jadi saya juga agak khawatir mau tarik tidak bisa. Nah sebelah anjing ini tarik dia ke sana. Nah, jadi waktu itu saya melihat penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Sebagai mama saya sangat khawatir, tapi saya ingat hari Sabtu ketika doa sel di sini, 2-3 orang berkumpul, kami waktu itu sepakat dan kami baru berdiskusi bagaimana kita mengalami hal-hal yang menekan kita dalam hidup. Ya kebiasaan kita itu agak panik. Nah tapi waktu itu kami belajar sama-sama percaya tentang penyertaan Tuhan. Jadi waktu itu kami saling menguatkan, bilang tenang saja, tenang, tetap tenang, jangan panik, Tuhan pegang kendali. Dan ternyata itu yang terjadi kepada saya. Hari Minggunya saya panik, saya orangnya panik sekali kalau apalagi hal itu terjadi kepada anak. Nah saya biasanya kalau anak luka sedikit berharap kepada bapaknya yang bersihkan luka, saya tidak sanggup lihat. Tapi waktu itu Minggu pagi saya terpaksa harus di depan situ dan saya ingat waktu saya panik, wih buat apa ini David? Saya ingat dari hari Sabtu kami sama-sama memperkatakan iman, jangan panik. Langsung saya bilang, JJ jangan panik. Nah dia sudah mau menangis, saya bilang JJ jangan panik. Pada dalam hati paniknya luar biasa, tapi depan anak harus tunjuk teladan. Jadi akhirnya saya angkat kursi, JJ duduk di sini. Dan penyertaan Tuhan luar biasa, kakaknya cepat sigap, dia langsung tenangkan anjingnya, dia lepas kurenti yang ke anjing, kemudian dia berusaha lepas kurenti yang ikatan ke pintu, dia tenangkan adiknya. Saya keliling cari tang. Nah, saya keliling ke 3 rumah, ternyata tidak ada tang yang pas. Akhirnya tetangga tahu, tetangga turun tangan, terus mereka berusaha bawa JJ ke rumah sakit. Jadi dengan kurenti yang masih sebelah panjang dibawa ke rumah sakit. Saya belajar untuk tenang dan di situ saya melihat penyertaan Tuhan kepada anak kecil ini. Jadi saya tidak menyangka. Jadi ketika saya termasuk mama yang cerewet,
Jadi kadang-kadang anak bilang, mama nih kenapa marah terus, ngomong firman terus. Saya bilang, selama saya masih hidup, saya tidak akan bosan untuk perkatakan ini. Dan itu yang terjadi ketika anak ini terkena eksiden. Ternyata itu yang dia praktekkan. Jadi dia sigap, kakaknya juga sigap. Dan saya rasa begitu terharu ketika dua orang ini dengan panik, ya pasti panik. Kakaknya bilang gini, Cici, sebentar nanti Bapak Ishak doain kau. Terus Cici bilang gini, iya nanti Bapak Ishak doakan saya dengan suara yang keras. Jadi dalam mereka ingat, jadi luar biasa. Kemudian dibawa ke rumah sakit, ya hati kami juga, ya operasi itu bahasa yang kami harus buat pernyataan operasi. Terus akhirnya saya melihat berapa waktu dia selalu menyebut komunitas ini. Dia rindu, coba Mami Christine datang sudah doakan saya. Jadi itu yang keluar. Jadi kita tidak menyangka mungkin kita marah-marah, kita pikir tidak nancap di dalam kehidupan mereka, tapi apa yang kita perkatakan, sekalipun itu teguran yang keras, tapi anak-anak itu membekas dalam lubuk hatinya. Jadi selama dia di rumah sakit, saya tidak pernah mendengar anak ini teriak, aduh, tidak pernah. Itu yang saya bangga sekali dengan Tuhan. Tuhan jaga sekali perkataan anak ini. Dan saya berapa kali saya mengkawal menjaga orang-orang yang sakit, orang-orang yang tua, itu pasti keluarnya tuh, aduh, kadang-kadang buang saja saya sudah kayak gitu. Tapi JJ ini dia tetap jaga hatinya di hadapan Tuhan. Nah kemudian kami harus dorong dia ke ruang ronsen, dan saya melihat dia happy, dia masih bisa bermain. Kemudian dia sempat pegang saya punya tangan, mama saya takut. Saya bilang makanya lahir baru sudah. Karena anak ini sudah berapa kali kita bagikan tentang kebenaran tentang lahir baru, pertobatan, dia jawabnya, mama tunggu saya kelas 6 dulu. Sekarang dia kelas 5, naik kelas 6. Saya bilang kenapa begitu? Saya takut saya masih nakal. Jadi dia mengerti kalau pertobatan itu sungguh-sungguh. Dan akhirnya saya bilang di dalam perjalanan ke ruang ronsen, saya bilang kalau begitu sekarang kok ikut mau punya doa. Iya, karena dia dalam ketakutan. Biasanya saya berusaha mimpin dia berapa kali bilang gini, sabar dulu mama, saya kelas 6 dulu lahir baru. Jadi dalam perjalanan ke ruang ronsen dia menyerah. Jadi dia ikut, saya tuntun dia doa pertobatan. Kemudian dia masuk ruang ronsen, dan sampai di ruang ronsen dia tetap teguh. Satu pun tidak ada dia goyah. Kemudian kita dorong dia ke ruang operasi. Nah di situ saya melihat pertarungan lagi. Dia tidak mau lepas dari saya, sudah masuk ke dalam, dan dia bilang mama jangan lepas saya takut. Kemudian ada perawat-perawat mulai dekatin dia, dan saya lepas dia tuh dengan aduh hati ini kayak saya lepas aku anak di ruangan yang saya sendiri merasa begitu hambar kayak gitu. Dan saya disuruh tanda tangan menyatakan persetujuan untuk pembiusan seluruh Tuhan. Jadi saya belajar untuk tetap tenang. Dan kemudian saya tidak tahu ternyata di dalam itu ada pertarungan lagi. Kami di luar, saya, ada Mami Christine, ada bapaknya, dan saya percaya dukungan doa dari setiap keluarga besar di sini. Dan kemudian saya pikir aman-aman, ternyata tiba-tiba ada panggilan. Keluarga Joseph Jeremy, saya ke sana, mama cepat masuk. Kenapa? Anaknya sudah ngamuk di dalam. Jadi dia ngamuk, saya kaget, saya kadang cepat-cepat dipakaikan baju operasi, ini topi, saya tidak biasa, tapi saya cepat-cepat ke dalam, dan saya sudah melihat dia antara sadar dan tidak sadar. Dia hanya teriak, mama, mana saya punya mama, mana saya punya mama. Jadi saya langsung ke sana, saya bilang, JJ, langsung dia peluk, mama, saya takut. Nah, gitu. Kemudian saya bilang, Tuhan, saya tetap tenang, karena saya masuk ke ruangan juga agak mengerikan. Saya bilang, Tuhan, di tempat seperti ini saya saja rasa begini nih. Apalagi anak kecil, dia sadar, antara setengah sadar, dia melihat kok muka-muka dia tidak kenal. Jadi kalau dia teriak, mama, mana saya punya mama, orang berusaha tenangkan dia, tidak, mana saya punya mama, mana saya punya mama, dia sebut, mana bapak, mana kakak. Karena tiap hari berantem sama kakaknya. Tapi saat-saat seperti itu dia panggil kakak. Nah, terus saya tenangkan dia. Ini yang saya kagum lagi dengan karya Tuhan. Ini anak setengah sadar. Dan saya pernah mendampingi beberapa orang yang siuman dari sadar, tidak seperti ini, pakai ngamuk dia. Jadi perawat sudah lepas tangan, saya bilang, Cici tenang. Iya, langsung dia doa. Jadi itu kayak keluar dia. Saya bilang,
JJ, Tuhan Yesus sayang JJ, Tuhan Yesus sayang JJ, Tuhan Yesus lindungi JJ, Tuhan Yesus. Dia doa sudah ke sana. Jadi saya cuma sebut Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tidak lama begini. Saya punya kakak Jafir ada. Kakak Jafir baik, kakak Jafir ganteng. Jadi setiap hari namanya anak beda 2 tahun, jadi berantem terus. Tapi luar biasa Tuhan, dia menyimpan yang kekal di hati anak ini. Ternyata ketika di alam bawah sadar, dia mengingat kakaknya itu yang paling ganteng dan paling baik. Itu saya kagum. Dia menyebut, dia panggil. Jadi dia panggil, Mami Christine mana? Mami Christine mana? Papa. Terakhir dia panggil, Cili mana? Cili. Cili itu anjing yang kurentinya dia injak. Jadi walaupun itu sih dan ini karena ini seekor anjing, tapi dia tetap pemanggil ini Cili. Jadi saya kagum. Inilah hati anak kecil. Nah kemudian setelah selesai itu dia masih takut dan matanya sudah mulai liar lagi. Jadi dia lihat keliling, dia takut lagi dan saya bilang, ya Cici, Tuhan Yesus baik. Apa yang terjadi? Dia nyanyi, Tuhan Yesus baik. Jadi dia musik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Saya pikir dia mau berhenti, dia nyanyi terus. Saya panggil, ibu kenapa? Ini pernah obat Yesus. Jadi dia apa ini anak ini? Terus dia cuma senyum-senyum. Tapi satu hal, itulah setelah lewat saya bilang ya, itulah penyertaan Tuhan. Ternyata kita dipercayakan anak seperti ini, mereka hadir, tapi mereka merekam semua memori dan Tuhan menjaga, memilah. Yang baik Tuhan buang, yang baik Tuhan jadikan kekekalan dalam hidup mereka. Dan setelah itu dorong ke sana dan benar, dia tidak ada keluhan bilang aduh mama sakit. Dokter bilang lihat kalau dia mual, ternyata tidak ada efek sama sekali. Sampai infusnya terlepas dengan sendiri karena anak kecil tidak bisa diam, terlepas sendiri, perbannya terlepas sendiri di rumah sakit dan memang sama sekali tidak ada. Kita lihat ada tanda-tanda dia kesakitan dan saya melihat Tuhan membawa anak ini tidak ada trauma. Jadi itu yang luar biasa. Tuhan menjaga anak ini dari hal setiap pengaruh yang buruk atas anak ini. Dan satu kesaksian lagi, jadi waktu dia terkena eksiden ini, kami lagi membangun rumah dan menurut kepercayaan orang-orang, nah itu adalah tantangan. Berarti ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang tidak benar dalam proses pembangunan ini. Jadi saya sempat dipanggil sama tetangga-tetangga, dinasihatin. Ya saya cuma jawab, iya, kami sudah doakan. Dan ketika mereka melihat besok, JJ pulang langsung main bola, karena dia hobi bola. Semua orang gini, JJ! Jadi itu mematahkan tanpa saya harus berusaha membuktikan Tuhan, anak ini, keberadaan dia, langsung mematahkan setiap hal yang buruk. Amin. Tentang umat Tuhan. Amin. Amin. Luar biasa. Dan akhirnya apa yang mereka katakan, iya memang salah. Mereka tidak tahu kalau yang ini tidak ada yang harus jadi mereka bilang itu yang buruk, itu salah tempat, seharusnya bukan kepada kami. Jadi kayak gitu. Jadi itu luar biasa. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dan terima kasih buat setiap saudara di tempat ini yang saya percaya mendukung kami di dalam doa. Dan kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Dan saya percaya untuk setiap ke depan kita semua pasti akan mengalami peristiwa-peristiwa yang secara pribadi, walaupun itu kelihatannya sangat tidak enak, tapi bukti penyertaan Tuhan pasti datang. Itu saja kesaksian dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya mohon kesetiaan Bapak Poli. Bapak Poli. Bapak Poli. Mari Bapak kita. Tidak ada firman yang dibagikan, hanya pengalaman hidup bersama Tuhan, yaitu kesaksian yang hidup. Karena itu akan diteguhkan dengan firman Tuhan oleh Bapak Poli. Bapak Poli di mana ya?
Salam. Shalom. Haleluya. Saya lihat waktu ibu ada kirim itu saya juga rasanya ngeri. Saya itu biar besar gini tapi saya juga rasa ngeri dengan tertusuknya barang itu. Jadi ini saya bilang wah, luar biasa ya. Kita bacakan ayat firman Tuhan ini 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22. Kita baca bersama-sama ya. Sudah dapat? Ayat 16 sampai dengan 22. 1, 2, 3, kita bersama-sama. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah menganggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari jenis segala kejahatan. Oke, baik, firman Tuhan malam hari ini. Jadi di dalam kita semua, saya percaya namanya persoalan, masalah pasti semua kita alami. Tapi di firman ini dia mengingatkan lagi, bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa. Itu yang diinginkan Allah di dalam Kristus Yesus. Ini sebenarnya satu hal yang luar biasa. Seringkali kalau kita di luar Tuhan, seringkali mempersalahkan orang lain tentang kehidupan. Hidup ini seringkali mempersalahkan orang lain. Semua ini gara-gara dia. Tapi tidak pernah kita itu mengintrospeksi diri, dan kalau kita di dalam Tuhan harusnya kita tetap bersyukur. Dan walaupun keadaannya seperti ini, tapi kita tetap bahwa bilang Tuhan itu baik. Itu satu hal yang diharapkan Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita setiap orang yang pengikut Kristus. Itulah tuntutan. Ini satu hal yang luar biasa. Belum tentu di luar kita orang punya masalah tapi dia terus mengandalkan Tuhan. Itu belum tentu. Ini harapan Paulus bahwa di dalam jemaat persoalan itu pasti ada. Namanya orang hidup pasti mengalami persoalan. Tidak ada manusia itu tidak mengalami persoalan. Tapi satu hal yang diharapkan ketika ada persoalan, tapi kita terus mengandalkan Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan di dalam setiap kita. Karena hidup ini adalah tuntutan. Bagaimana ada persoalan, tapi ada terus menunjukkan jati dirimu yang sebenarnya, pengikut Kristus itu. Itu adalah tuntutan. Jadi jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Itu tuntutan. Itu baru dibilang pengikut Kristus. Pengikut Kristus adalah tuntutannya tetap bersukacita kalau ada persoalan. Saya ini dalam 1 minggu ini persoalannya banyak sekali. Itu di dalam pekerjaan saya. Ada 7 mobil itu saya harus kirim ke Ruteng karena care. Dan dalam keadaan 7 mobil itu lebih banyak mobil-mobil tua. Jadi saya itu mumet, ditekan dengan persoalan. Dan pimpinan kami meeting, dia bilang begini, ketika Anda dipanggil untuk menjadi pemimpin, itu banyak tuntutan. Jadi seorang pemimpin tidak mungkin tidak diberi tuntutan. Tuntutan adalah apa? Keteladanan. Itu tuntutannya lebih. Anak buahmu itu 5, kamu 10. Hukumannya, kamu pimpinan kalau salah, anak buah dengan pimpinan salah, pimpinan itu lebih besar hukumannya. Karena Anda punya jabatan. Itu tuntutannya begitu. Jadi kita di dalam Tuhan itu juga begitu. Kalau orang di luar salah, ringan tuntutan. Boleh dikatakan, saya tidak mengenal, saya tidak diberitahu, saya tidak disampaikan kabar baik itu. Makanya tuntutan ini malam, kita harus terus menyampaikan kabar baik itu. Makanya dia bilang begini, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu
yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itulah pengikut Kristus. Itu tuntutannya. Jadi tuntutannya bukan karena kehidupan ini gini. Ada dua kehidupan yang dipanggil, dipilih, dan diutus. Kita ini diutus di tengah-tengah orang yang tidak mengenal. Hanya bibir, hati tidak. Jadi ini tuntutan, ini satu hal yang luar biasa. Kesaksiannya Ibu Regina itu satu hal yang luar biasa. Seringkali begini, orang ketika kita mau membangun, ketika kita mau maju, banyak mereka perhadapkan atau pertontonkan kepada kita hal-hal yang bersifatnya jauh dengan firman Tuhan ini. Kamu nanti salah bangun rumahnya, letak posisinya salah, segala macamnya salah. Saya rumahku tuh yang paling salah di kampung itu. Salah. Dari letak dudukannya itu salah. Makanya mereka bilang begini, rumahmu nanti kamu sering sakit-sakitan. Saya langsung tanya dia, kalau rumahmu benar, kalau kamu sakit bagaimana? Ya. Jadi tuntutannya iman. Karena begini, ketika Anda mengalami satu persoalan, kasih karunia Allah itu melimpah. Itu satu hal yang luar biasa. Satu hal yang luar biasa. Dan itu gini loh, anak saya pernah dia bilang begini, ketika kita di dalam Tuhan, tapi orang yang bersama dengan kita, orang tidak menikmati, itu berbahaya. Ini tuntutan. Makanya kemarin saya bicara itu saya kaitkan kembali. Karena ini saya juga tidak tahu, tapi ini sebenarnya tuntutan. Ketika kita kumpul di sini, inilah tuntutan. Kalau kita tidak kumpul di sini, mungkin bisa kena kita, bisa juga tidak. Tapi ini tuntutan. Jadi ini pilihan kita. Jadi tetap mengucap syukur. Dalam situasi keadaan apapun, tetap mengucap syukur. Amin. Karena hanya Amin. mengucap syukur, orang itu kuat. Amin. Kalau kau mengeluh, semakin mumet. Ya. Semakin kau mengeluh, semakin kau mempersalahkan Tuhan. Semakin kau mengeluh, semakin kau mempersalahkan situasi. Semakin kau mengeluh, semua dalam keluarga itu tidak ada yang benar. Tapi ketika Anda mengucap syukur, Anda kuat. Amin. Karena Anda tahu bahwa saya dipanggil untuk menjadi berkat. Situasi keadaan tidak pernah mempengaruhi kehidupan ini. Tapi kehidupan ini menentukan bagaimana itu kita, pengikut Kristus. Itu menjadi ukuran. Jadi bukan lamanya saya itu bertahun-tahun mengikuti Tuhan, tidak. Bukan baru juga saya mengikuti, tidak. Tapi ini ukuran. Dewasa tidak dalam menggiring Tuhan itu. Ya, benar. Karena saya dan Koster, abang saya yang di luar, dengan Bapak Gembala yang ada di sana itu, kami ini sudah malang melintang dalam dunia persilatan ini. Jadi jadi gini, kami ini kalau orang itu bukan lagi lihat kami lamanya, tidak, tapi kami itu akan dilihat, kalau kami salah loh, ini jujur. Makanya saya bilang kita sebagai hamba Tuhan, kita yang sudah lama-lama ini jaga sikap hati, jangan sampai gini loh. Orang bilang, orang ini sudah lama ikut Tuhan, tapi kok sama saja. Jaga perkataan itu, sikap hati kita. Walaupun memang orang jujur disalahkan itu, seringkali orang yang jujur, tapi mau disalahkan juga. Tapi itulah tuntutan. Baru-baru ini saya jawab jujur. Saya ini kalau ngomong dengan siapa, saya ngomong jujur saja. Jadi kalau dia mau marah atau apalagi ini pimpinan ini mereka dari ekspatriat. Jadi saya menunjukkan bahwa saya sampaikan itu apa adanya. Karena begini, ketika kita menyampaikan di luar dari konteks itu, hati ini tidak damai. Damai sejahtera ini akan hilang. Jadi aku memberikan sesuatu walaupun dia terus mempersalahkan saya, tapi saya sebilang terima kasih. Dan itulah satu keunggulan saya. Orang mempersalahkan saya, tapi saya bilang saya terima kasih. Amin. Dan saya ini paling mudah minta maaf sama orang.
kalau saya itu salah. Saya suka rangkul orang. Saya minta maaf. Dan karena saya percaya ketika kita minta maaf, seperti Ibu bilang kemarin kan, kalau kita itu walaupun salah bagaimana, tapi kalau kita itu minta maaf, orang itu pasti ampuni kita. Di mana-mana itu begitu, dibutuh kejujuran dari hati ini, yang ikhlas ya. Jadi minta maaf, Rendah hati lah. terus memberikan bahwa kita ini adalah pengikut Kristus, walaupun orang itu tidak tahu dia ini bertobat tidak, tapi inilah pengakuan kita di orang banyak diperhadapkan dengan persoalan itu. Tuntutannya itu kita sebagai anak-anak Tuhan itu adalah terus memberikan yang terbaik. Entah mereka mau responnya seperti apa, itu kita memberikan yang terbaik. Jadi firman Tuhan malam hari ini, saya percaya, saya juga tidak akan, karena kita ini namanya orang bertobat itu sudah hafal semua. Firman ini dari A sampai Z, dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi tuntutannya, bagaimana kita melakukan firman Tuhan ini. Ya kan? Hidup ini bukan hafalan. Ya kan? Kalau kita hafal semua ini tidak, tapi tuntutan itu adalah buahnya. Bagaimana Anda sudah lama, Anda mau bertobat. Jadi ukurannya bukan mau kita cepat sudah lama bertobat atau kita barusan bertobat, tidak. Itu keputusan. Jadi macam Ibu Regina bilang, anak-anak itu mereka merekam. Dan gini, anak-anak seperti ini kita tidak bisa menuntut mereka itu 100% seperti kita. Seringkali, tapi gini, terus dibawakan dalam doa. Karena begini, doa orang benar itu besar kuasanya dan menjadi teladan. Itu penting. Karena anak ini mereka akan mengikuti teladan kita. Orang luar itu sangat-sangat tidak mempengaruhi mereka kalau dasarnya di dalam rumah itu kuat. Saya percaya, kenapa? Lingkunganku itu orangnya begini, lingkungan itu masak moke. Tapi saya percaya sampai sekarang, karena kekuatan kita itu di dalam rumah ini. Kita memberikan satu kekuatan mereka, berikan keteladanan mereka. Kita percaya bahwa anak-anak ini gini, karena mereka ini ada masanya. Ada masa kecil, ada masa remaja, ada masa muda. Makanya kenapa kita dibilang orang tua itu tuntutannya untuk mengawasi mereka ini. Ini generasi ini perlu diawasi, tidak bisa dia langsung datang sesuai dengan harapan Tuhan, sesuai dengan keinginan orang tua, tidak bisa. Yang kalau mau harapan seperti harapan orang tua, kecuali dia itu datang seperti idiot. Itu kita juga bingung caranya begini. Tapi kalau anak normal, itu pastikan. Karena begini, dia tidak bisa di dalam Tuhan itu gini, tidak bisa seperti kita bim salah bim, tidak. Itu proses pengiringan dengan waktu. Tapi itulah tuntutan kita sebagai orang tua. Jadi kita dipanggil untuk menjadi berkat di dalam keluarga kita. Makanya dibilang bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Kita berdoa ini kan, walaupun kita tidak ajar mereka terus, tapi mereka ini lihat, oh orang tua saya ini suka berdoa, suka memperkatakan yang benar. Karena kebenaran itu akan merubah orang, itu otomatis. Itu percaya dengan tidak percaya, itu akan terjadi. Dan begini, punya mimpi yang besar. Mimpi yang besar, kerja keras, pasti. Karena begini, saya seringkali, macam di teman-teman, saya bilang begini, ada dua hal yang perlu ada keseimbangan. Anak pintar, orang tua juga, finansialnya juga harus mampu. Jadi kita dua-duanya bisa giring. Untuk tujuannya tercapai itu ada kebersamaan berjalan. Seringkali anak pintar, orang tua tidak mampu. Kadang orang tua mampu, anak nggak pintar. Kenapa? Itu seringkali terjadi. Tapi saya percaya, kalau di dalam Tuhan, kapan situasi dan apapun, mereka akan terjadi. Itu saya percaya. Kenapa? Kita ini sudah dipanggil, dipilih untuk menjadi berkat buat orang lain. Itu kapan saja. Kita tetap berdoa. Saya bilang sama teman saya, ketika saya ada persoalan, seringkali teman-teman saya itu cemooh mereka. Marah. Saya bilang begini, saya kalau ketika ada persoalan, itu saya semakin sungguh-sungguh berdoa.
begitu. Karena begini, ada persoalan kalau kita biarkan saja, dia akan menggerogoti kita ini. Jadi kita harus lebih sungguh-sungguh berdoa. Jadi malam hari ini adalah malam yang luar biasa. Saya bacakan ayat yang 19, dia bilang jangan padamkan rohmu dan jangan menganggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Makanya anak-anak ini gini. Hampir sekarang semua orang itu untuk mendiamkan anak mereka ini dengan HP. Tapi kalau kita di dalam Tuhan jangan. Tolong dikasih pengertian. Seringkali makanya anak saya bilang begini, kalau narkoba itu ada undang-undangnya untuk menjerat orang, tapi kalau narkolema itu tidak. Apa itu narkolema? Narkoba lewat mata, itu melalui HP ini. Itu merusak cara berpikir, merusak masa depan, merusak seluruh sistem cara penglihatan. Itu akan merusak. Jadi sebagai orang tua itu terus diperhatikan. Jangan menganggap, saya senang kan yang bila kalau lihat HP ini. Kamu nanti kamu yang rugi loh. Jangan membiarkan satu hal yang tidak baik karena mereka diam, kita menganggap itu baik, itu salah itu. Itu baik karena mereka diam, tapi tidak benar karena merusak generasi. Jadi malam hari ini teristimewa kita yang ada di tempat ini. Generasi kita mengharapkan anak-anak ini, mereka ini akan menjadi anak-anak yang luar biasa ke depannya. Dengan tuntutan situasi apapun, coba jangan kasih main itu mereka. Saya ketemu di warung, seringkali orang bilang begini, anak kamu di mana? Lagi main game. Anak kamu lagi di mana? Lagi main TikTok. Seringkali apa? Kita orang tua juga TikTok, anak juga TikTok. Ya kan? Anak-anak ini ikut. Saya tidak tahu main TikTok itu nggak tahu. Nah, saya nggak ngerti, sama sekali nggak ngerti. HP ini saya belajar itu hanya karena isi firman Tuhan, baru saya belajar itu. Jadi HP ini karena saya ini ada jabatan dibelikan dari perusahaan ini, dikasih pulsa datanya, pulsa telepon semua itu dibelikan. Tapi tidak saya itu gunakan pada tempatnya. Tidak bisa menggunakan dengan TikTok, dengan yang lain. Saya tidak ngerti. Jadi saya itu kalau duduk siang, saya itu hanya buka Alkitab saja. Saya baca, saya renungkan, saya baca, ya cuma itu aja. Karena yang lain itu tidak ngerti. Buka-buka itu saya juga mumet, sulit juga. Jadi saya bersyukur, puji nama Tuhan. Kita orang-orang tua, jangan terlalu senang bangga dengan anakmu. Baik, anak ini saya senang kalau dia sudah pegang HP itu aman. Ingat, itu tidak aman. Siapa bilang aman? Kita taruhan. Kenapa? Anda sendiri merusak generasimu dengan HP itu. Anda bilang sayang, oh tidak. Kalau Anda sayang, Anda batasi. Coba belikan buah-buahan kah, es buah kah, belikan boneka yang enak. Kan cerita yang lain kan banyak, tidak harus dengan itu barang. Jadi ingat, bukan orang lain ya. Bukan orang lain menghancurkan generasi ini. Kita sendiri menghancurkan dengan cara anak-anak ini diam kalau dengan HP. Waduh, saya itu jujur. Saya lihat orang tua kalau ndak ini tua, itu saya paling gemes. Benar, gemes. Karena saya gini loh. Ini generasi gini loh, generasi yang Tuhan percayakan tapi kita menghancurkan gitu loh. Jangan anggap dia, wah dia lincah ini. Wah, makanya anak-anak kecil itu lebih lincah kalau buka ini dari saya. Tapi saya juga kadang-kadang tidak senang juga. Kalau kamu lincah baru tidak cerdas, itu yang saya marah. Jangan cerdas hanya HP ini. Jadi orang tua loh, saya malam hari ini khususnya kita yang ada di tempat ini, jaga kita punya generasi itu. Generasi itu harus generasi yang cerdas. Jangan generasi yang tololet itu yang itu tidak boleh. Jadi gini, satu hal yang Tuhan percayakan, dia bilang jauhkanlah jenis kejahatan. HP itu jenis kejahatan. Kalau digunakan pada tempatnya, itu baru tepat.
Kalau anak kecil digunakan, makanya seringkali harus berpikir kritis tentang firman ini. Jauhkanlah daripada jenis kejahatan. Ya salah satu HP itu. Anak ini tidak layak sebenarnya untuk dikasih barang seperti ini. Saya Tina ini. Saya kalau mereka ini tidurnya cepat-cepat, tapi bangunnya terlambat. Saya bilang ini jujur saja. Saya itu gitar itu sama kasih robos saja pintu. Benar, saya lihat kalau orang itu lelet itu kalau bangun berdoa. Makanya saya bilang begini, hanya kamu ini anak, tapi kalau ikut timnya saya tidak layak kamu. Benar. Karena saya itu orangnya harus cekatan gitu loh, harus cepat. Makanya dibilang Bapak ini harus, karena kita ini punya tujuan, visi besar Tuhan percayakan untuk menjadikan generasi ini. Jadi kita tuh harus cekatan. Amin. Cara berpikir seperti itu. Jadi malam hari ini saya kembali lagi bahwa kita sebagai orang tua, ini saya bacakan supaya saya baca supaya selesai. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu tuntutan. Tetap bersukacita walaupun ada persoalan. Jangan padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhilah dirimu dari segala jenis kejahatan. Coba bicara tentang kejahatan. Bukan hanya pidana, tidak. HP tidak dipidana kalau orang itu mau rugikan kita biar begini, ada yang begini. Memang tidak dipidana, tapi Anda hancur. Gini loh. Makanya mereka bilang begini, masih bisa lihat mata. Saya ini rajin baca firman Tuhan. Kamu kan enggak, HP ini ngotot begini, ya kan? Loh iya, makanya saya bilang, malam hari ini adalah, saya itu gini loh, mensayangkan kalau kita yang di dalam jemaat ini baru, tapi kalau yang sudah lewat, terus diingatkan mereka, ajari mereka. Sekarang begini, kita punya anak, kita yang takut dengan mereka. Itu kan aneh kan? Tenang, kamu diam, kau ikut saya. Bukan saya ikut kamu, gitu loh. Ajarin mereka. Kalau mau jadi orang, diam. Tenang, saya atur. Jangan anak itu diberi kesempatan untuk banyak ngomong. Tapi orang tua itu harus punya ilmu untuk mengajar mereka itu. Ilmu itu harus banyak hal, tuntutannya banyak hal. Jadi malam hari ini terima kasih buat firman Tuhan, dan saya senang malam hari ini saya sempat menyampaikan firman Tuhan ini dan masalah kehidupan untuk kita punya generasi ini. Karena gini, ini jujur, kalau kamu jadi, kamu sukses, saya ini bangga. Saya sangat bangga loh. Waduh, siapa punya anak yang jadi itu? Oh, itu pomselnya kami. Siapa matanya rusak itu? Ini saya bilang bagaimana ini? Jadi ya, malam hari ini adalah malam yang luar biasa, teristimewa. Kita yang orang-orang tua diberi otoritas oleh Tuhan untuk mendidik generasi. Pastikan hidupmu, melalui hidupmu, anak-anakmu diberkati. Oke? Amin. Terima kasih buat firman Tuhan malam hari ini. Amin. Terima kasih Bapak Poli. Baru ini malam saya dengar boneka emak. Yang pertama, yang kedua, bacaan hari ini nih JJ sudah laksanakan kecuali ayat 22. Jadi itu tugas Bapak dan Mama. Ingat, HP itu bukan untuk main TikTok. Main bola. Siapa? Bilang main bola. Iya. Jangan sampai HP itu menjadi ancaman buat kita. Saya punya anak dulu tuh mainnya jagung-jagung. Main sikidoka, main sembunyi-sembunyi. Sudah kok. Sekarang tidak ada sudah kok.
Mama Ji dulu main sudah kok, toh. Sudah kok, 1, 2, 3. Masa ya kita belum ada HP. Baik sudah Bapak Mama, kita masuk doa syafaat dan minta dengan penuh kasih Kristus Bapak Fian untuk doa kasih kita, dan catatan untuk doa tadi saya sudah kasih 2, mungkin ada yang lain lagi. Kita seperti permainan minggu lalu, kita harus membantu siapapun mereka, walaupun bukan anggota konser, kita perlu bantu toh. Permainan kita minggu lalu, kita kompak. Dan pada malam hari ini kita akan doakan saudara kita Mama Dina yang saat ini saya tidak kesini di grup konser, tapi sementara setengah mati. Baru kali ini saya lihat orang itu infusnya kaki tangan, kiri kanan, karena memang harus dinaikkan semua, drop semua. Jadi ya kita doakan Mama Dina, saya kasih di mana tadi. Kita langsung berdoa saja karena mulainya sudah terlambat 5 menit dan firmannya juga tadi agak lama. Saya tidak kasih waktu, saya tidak main ini apa tadi, waktu apa tadi, pembatasan waktu tadi. Tapi saya berdiri, main itu terus ya, saya berdiri sudah biar betul kasar main. Kita langsung berdoa saja. Kasih tim yang dari Haleluya. Immanuel. Bapak Sorgawi, malam ini Tuhan kami kembali mengucap syukur buat segala kasih karunia-Mu yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini Tuhan. Kami telah mengalami kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam hidup kami. Ketika kami mengalami persoalan dalam hidup kami Tuhan, Kau menyertai kami, Kau memberikan kepada kami jalan keluar Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur buat kesaksian daripada anak atau cucu kami Tuhan, Cece malam hari ini, di mana Tuhan sudah menjamah dan menyembuhkan Cece. Tuhan sudah meluputkan Cece dari malapetaka ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur kepada-Mu Tuhan malam ini. Kami telah dikuatkan dengan firman-Mu Tuhan, bahwa kami harus tetap berdoa dalam segala apapun yang kami alami dalam kehidupan kami. Kami tetap bersyukur Tuhan dan senantiasa bersuka cita di hadapan-Mu Bapa di surga, dan apapun yang kami alami dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga rindu Tuhan, biarlah Tuhan menjamah setiap hati kami Bapa, setiap pribadi lepas pribadi di hadapan-Mu Bapa di surga. Tuhan lembutkan hati kami Tuhan, berikan kepada kami kesabaran, hati yang sabar, hati yang lemah lembut Tuhan, hati yang mengasihi para pemimpin kami Tuhan. Tolong kami Bapa, sebagaimana Rasul Paulus mengajarkan jemaat yang ada di Tesalonika untuk Tuhan menghargai pemimpin mereka Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sangat baik Tuhan. Bapa malam ini Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan anak Cece ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau memberkati anak ini Tuhan, berkati masa depannya Bapa, beri kekuatan, beri kesehatan, roh takut akan Tuhan, penuhi Tuhan, memenuhi anak kami Cece Bapa di surga. Tuhan Kau pakai Cece untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan, menjadi berkat dalam rumah tangga mereka, menjadi berkat bagi kota ini, bagi bangsa ini, dan bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Pauli yang sudah menyampaikan firman-Mu kepada kami semua di tempat ini Tuhan. Bila Tuhan terus pakai hamba-Mu semakin lebih dan lebih lagi di tempat kerjanya Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat di sana Bapa di surga. Melalui kehidupan hamba-Mu Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa yang ada di tempat kerjanya datang kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa buat Silvanus yang ada di Tuhan Semarang. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau baik, Kau sangat baik Bapa di surga. Malam ini Tuhan, kami juga berdoa buat Ibu Dina yang sedang terbaring di rumah sakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Ibu Dina ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapak, kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang luar biasa Tuhan. Bagi Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Engkau Tuhan Allah yang hidup, yang membangkitkan orang mati, yang lumpuh dapat berjalan, yang buta dapat melihat, yang tuli mendengar Tuhan, yang terikat dilepaskan Tuhan. Malam ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jam Ibu Dina di rumah sakit Tuhan. Tuhan Yesus tolong hamba-Mu Ibu Dina Tuhan, jamah dan sembuhkan hamba-Mu Ibu Dina dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kegelapan setan, roh jahat Lucifer yang menyerang Tuhan daripada Ibu Dina dan penyakit apapun yang dialami oleh hamba-Mu Ibu Dina Tuhan. Setiap virus, jamur, bakteri, roh jahat, niat jahat, Tuhan, setiap ilmu santet apapun tadi, mantra, ilmu perdukunan hitam, dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat, kami ikat, kami tolak dalam nama Yesus. Kuasa kami hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus
Kami serahkan Tuhan hamba Ibu Dina, tubuhnya, jiwanya, juga rohnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapak, kami mohon Engkau melindungi hamba-Mu Ibu Dina Tuhan. Lindungi hamba-Mu dari segala yang jahat. Setiap roh maut yang ingin mencoba-coba untuk menghalang-halang Ibu Dina, dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat, kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Ishak bersama dengan tim dari PD Immanuel Tuhan yang berangkat ke Sabu untuk mengadakan KPI di Sabu. Tuhan Yesus, Engkau pakai hamba-hamba-Mu dalam nama Yesus. Api Roh Kudus menyertai hamba-hamba-Mu Tuhan. Apa yang mereka sampaikan kepada umat-umat di Sabu, ada banyak jiwa-jiwa datang kepada Engkau. Setiap lutut bertelut dan tidak mengaku bahwa hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon ya Tuhan, Kau melindungi hamba-Mu Pak Ishak bersama tim di Sabu Tuhan. Lindungi hamba-hamba-Mu dari segala yang jahat. Tutup bungkus pagar hidup hamba-hamba-Mu dalam kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Pakai hamba-hamba-Mu Tuhan agar melalui kesaksian hidup mereka, melalui pemberitaan mereka Tuhan, Sabu dimenangkan untuk hormat bagi nama-Mu. Raicua dimenangkan untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat setiap roh penyembahan berhala, setiap roh orang kuat yang ada di Sabu, setiap roh pemberontakan Tuhan, roh anak istirahat yang menghidupkan jiwa-jiwa di Sabu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak semuanya dalam nama Yesus. Kuasanya kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu. Tuhan, kami percaya Kau mengasihi Sabu. Amin. Tuhan, kami percaya Kau mengasihi Raijua Tuhan. Amin. Lawat Tuhan, jamah setiap jiwa-jiwa di sana, selamatkan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami juga berdoa buat Tuhan umat-umat-Mu yang tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami tidak mengerti Tuhan apa yang menjadi persoalan dalam hidup mereka. Kami mohon dalam nama Yesus, Engkau jamah setiap mereka Tuhan. Lawat mereka malam hari ini. Tuhan Yesus, tolong mereka. Hiburlah mereka yang susah. Kuatkan mereka yang lemah. Sembuhkan mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus. Beri jalan keluar buat umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin kami, hamba-Mu Pak Robi. Dalam nama Yesus kami serahkan Bapak Gembala kami ke dalam tangan kuasa, Ibu Gembala dan anak-anak mereka. Tuhan Yesus, Engkau melindungi hamba-hamba-Mu dari segala yang jahat. Tutup bungkus pagar hidup hamba-hamba-Mu dalam kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Kuasa kegelapan setan, roh jahat, Lucifer yang mencoba-coba untuk menyerang hamba-hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami tolak semuanya dalam nama Yesus. Kuasanya kami hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati komsel kami di tempat ini Bapak. Berkati komsel kami Tuhan, pakai komsel kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, memenangkan jiwa-jiwa di kota ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji akan nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kepada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, sebentar kami akan memberikan persembahan kami Bapa. Kami percaya napas hidup kami dari Tuhan, kekuatan kami dari Tuhan, kesehatan kami dari Tuhan, bahkan seluruh berkat-berkat yang kami terima dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan malam ini, sebagian kecil kami akan memberikan kepada Tuhan pada malam hari ini. Hati kami, perasaan kami Tuhan, pikiran kami berikan kepada Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, sama-sama katakan amin.